Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah Isya dan kali yang insyaallah kemudian bersama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita memuji Allah dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai pada malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita telah memasuki malam ke-19 bulan suci Ramadan, dan kita bersyukur karena semangat beribadah jamaah masjid kita ini masih tetap terjaga. Karena biasanya ketika masuk hari-hari yang seperti ini, semangat ibadah perlahan demi perlahan mulai menurun, sehingga di beberapa masjid yang kami datangi sudah banyak jamaahnya yang mati syahid, tinggal terus di rumah tidur, tidak memanfaatkan ibadah, sehingga sab-sab di beberapa masjid beberapa hari terakhir ini mulai mengalami kemajuan bukan karena bertambah jamaahnya, tapi karena justru semakin berkurang, sehingga sab-sabnya semakin maju ke depan. Alhamdulillah di masjid kita di sini tetap terjaga semangat beribadahnya, dan semoga ini tetap seperti ini, bahkan bisa lagi meningkat lagi daripada seperti ini sampai akhir bulan suci Ramadan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya memang semakin Ramadan ini bertambah hari, semakin pula bertambah semangat kita dalam beribadah. Karena meskipun bulan suci Ramadan ini setiap tahun datang, tapi kita belum tentu datang, belum tentu ada di Ramadan yang akan datang. Maka sudah semestinya setiap kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita jadikan Ramadan itu sebagai Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Dan tetap jaga semangat kita dalam beribadah. Apatah lagi ketika memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ada satu malam yang sangat mulia, malam yang penuh dengan keagungan di dalamnya yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang beribadah dan beramal soleh di dalamnya, yakni malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini
Rasulullah SAW ketika sudah hendak memasuki 10 malam terakhir, Rasul dalam riwayat itu disebutkan mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya sebagai bentuk isyarat untuk semakin memaksimalkan beribadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah pun bukan hanya mengencangkan ikat pinggangnya, tapi juga membangunkan keluarga-keluarganya untuk bisa menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar tersebut. Karena malam Lailatul Qadar ini memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan di dalamnya. Pertama, disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar ini awalnya malam yang biasa-biasa saja, tidak ada keutamaan, tidak ada keistimewaan di dalamnya. Tapi karena di dalamnya turun Al-Quran, maka Allah mengangkat derajat malam ini menjadi malam yang begitu mulia dibandingkan malam-malam yang lain. Dan segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran pun Allah turut memberikan kemuliaan di dalamnya. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah turun membawa wahyu Al-Quran, maka malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah menjadi imamnya para malaikat, bahkan mendapatkan gelar Ruhul Amin, Ruhul Qudus. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Rasulullah meskipun Rasul terakhir, tapi karena Al-Quran turun kepadanya, maka Rasulullah pun menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Umatnya Rasulullah meskipun umat terakhir, tapi karena Al-Quran turun kepada umatnya Rasulullah, maka umatnya Rasulullah pun menjadi kuntum khairu ummah, engkaulah sebaik-baik umat kata Allah. Bulan suci Ramadan awalnya bulan yang biasa-biasa saja, tapi karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan hadir dengan berbagai macam kemuliaan dan keagungan di dalamnya. Malam Lailatul Qadar malam yang biasa-biasa saja, tapi karena di dalamnya turun Al-Quran, sehingga malam Lailatul Qadar pun ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun di antara kita yang menghidupkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yang senantiasa mengisi waktunya dengan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka Allah pun memberikan dia kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar disebutkan dalam Al-Quran khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita konversi ke tahun, kurang lebih 83 tahun. Artinya seseorang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, apakah dia berzikir, apakah dia membaca Al-Quran, apakah dia melaksanakan sholat-sholat sunnah di dalamnya, kemudian malam itu menjadi malam Lailatul Qadar, malam turunnya malaikat, maka setiap ibadah, setiap kebaikan yang dia lakukan di dalamnya
nilai pahalanya sama dengan orang yang beribadah secara terus menerus selama 83 tahun lamanya. Kalau Anda sholat di malam Lailatul Qadar, maka sholatnya seperti orang yang sholat selama 83 tahun secara terus menerus tanpa putus. Kalau Anda membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran 83 tahun berturut-turut tanpa putus. Kalau Anda berzikir di malam Lailatul Qadar, maka zikirnya sama dengan orang yang berzikir 83 tahun terus menerus tanpa putus. Dan ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Kenapa dikasih malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Karena kita umatnya Rasulullah memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Kalau umat-umat Nabi yang lain itu hebat, panjang-panjang umurnya, tinggi-tinggi orangnya. Kalau kita malah sebaliknya, pendek-pendek umurnya, pendek-pendek juga orangnya. Nabi Adam itu kan dikisahkan umurnya mencapai 1000 tahun. Lebar badannya 4 meter, tingginya 25 meter. Umur mereka panjang, 1000 tahun. Waktu beribadah mereka panjang. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun lamanya. Coba. Berdakwahnya saja 950 tahun. Nabi Musa alaihissalam ada umatnya yang sholat 350 tahun lamanya. Panjang umur mereka, umat-umat terdahulu, sehingga waktu beribadah mereka panjang juga. Nah, kita umatnya Rasulullah, karena pendek umur kita, maka maha kuasanya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada kita untuk melampaui ibadahnya umat-umat terdahulu. Nah, dikasihlah kita malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seseorang yang beribadah di dalamnya, dia sholat, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, ibadahnya sama dengan orang yang beribadah 83 tahun secara terus menerus tanpa putus. Maka sudah semestinya lah kita memanfaatkan malam tersebut dengan memperbanyak ibadah, kebaikan dan amal soleh di dalamnya. Yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, diisi di dalamnya dengan ibadah, kebaikan dan amal saleh, imanan dengan iman, wahtisaban dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa yang lalu. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beribadah di malam Lailatul Qadar bukan hanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikannya, amal ibadahnya yang dilakukan di malam itu menjadi sebab gugurnya dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa-masa yang lalu. Kalau kita mau menghitung banyaknya dosa-dosa kita, na'udzubillah, tak mampu lagi dihitung berapa salat yang kita tinggalkan, tak mampu lagi dihitung berapa kali mulut berdusta, tak mampu lagi dihitung berapa kali mata melihat sesuatu yang tidak pantas, tak mampu lagi dihitung berapa kali tangan bermaksiat, berapa kali kaki melangkah ke tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang,
menyiapkan kita satu malam khusus yang di dalamnya cukup kita beribadah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita min dzambi di masa-masa yang lalu. Dan yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu kemuliaan terbesar malam Lailatul Qadar adalah doa mustajab, adalah malam diijabahnya doa seorang hamba. Makanya tatanazzalu alaihimul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hi hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, dan malaikat Jibril selaku pemimpin-pemimpinnya atas izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan di malam-malam tersebut, mencatat doa-doa apa saja yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang beribadah di dalamnya. Salamun, kemudian malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lain akan mengucapkan selamat kepadanya. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keselamatan. Malaikat akan mengucapkan selamat atas diampuninya dosa-dosa, selamat atas diterimanya doa-doa, selamat atas diterimanya seluruh amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita meraih kemuliaan di malam Lailatul Qadar tersebut dengan memperbanyak kebaikan dan memperbanyak ibadah dan amal saleh di dalamnya. Maka insya Allah semoga waktu yang kita miliki menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan kemuliaan kebaikan yang lebih baik dan malam 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.